Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus baru COVID-19 naik lagi. Pemprov Jabar siapkan rumah sakit yang ada untuk hadapi lonjakan jumlah pasien. Tidak ada lagi pasien gangguan ginjal akut pada anak yang dirawat. Dinas Kesehatan Kota Bandung klaim kondisi terkendali. Tindak kekerasan gerombolan bermotor di Kota Bandung meresahkan warga. Puluhan bangunan liar yang dijadikan warung esek-esek para PSK di ruas Jalan Nasional kawasan Cipatat, Bandung Barat dihancurkan petugas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi merobohkan sekaligus menghancurkan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Cipatat, Desa Sumur Bandung, Bandung Barat, Sabtu lalu. Penghancuran 23 bangunan liar semi permanen yang sudah berdiri sejak tahun 2010 ini dilakukan karena digunakan untuk mangkalnya para PSK, menjual minuman keras dan sebagai tempat transaksi narkoba. Tak jarang terjadi perkelahian di tempat tersebut. Warga sudah lama resah dengan kehadiran puluhan warung remang-remang tersebut. Penghancuran bangunan liar tersebut berlangsung tanpa perlawanan karena sebelumnya pemilik warung telah didekati oleh warga dan aparat Satpol PP secara persuasif. Dari masyarakat, warga di Sumur Bandung, ya, terutama tokoh agama, lembaga NGO, karena dampaknya sangat besar sekali terhadap warga desa Sumur Bandung, terutama pemuda, yang terjadinya dampak negatifnya yaitu minuman keras dan peredaran obat terlarang. Banyak kejadian warga desa Sumur Bandung yang diamankan oleh Polres, oleh Polsek gitu. Yang pertama itu bangunan liar tanpa izin. Yang kedua, bangunan itu salah peruntukan, harusnya berdagang sesuai dengan layaknya umum. Warung tersebut dipakai hal-hal yang tidak sebaiknya atau sepantasnya warung itu berunang. Terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 di Jawa Barat. Pemerintah provinsi kembali memantau kesiapan rumah sakit yang ada. Hari Minggu, Wakil Gubernur memantau kesiapan perawatan pasien COVID-19 di Kota Cimahi. Wakil Gubernur Jawa Barat Minggu pagi mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Kunjungan ini untuk memeriksa kesiapan berbagai rumah sakit di Jawa Barat untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 setelah munculnya varian baru XBB di tanah air. Di RSUD Cibabat ada 12 pasien COVID-19, 4 diantaranya anak-anak dirawat khusus atau menjalani isolasi karena positif COVID-19 di RSUD Cibabat. Dari hasil evaluasi dan laporan tim Satgas COVID-19, dalam 3 hari terakhir kasus COVID-19 harian di Jawa Barat meningkat hingga 700 orang. Diperkirakan puncak penyebaran COVID-19 akan kembali terjadi Desember 2022 mendatang. Tiba-tiba hampir 5 hari ke belakang saya mendapatkan laporan seperti itu. Memang tidak sebanyak yang seperti kemarin-kemarin, tetapi saya selaku pimpinan harus mengantisipasi dan membangun koordinasi kembali komunikasi dengan para kepala daerah. Dari laporan itu nggak ada yang meninggal, Pak? Hanya dirawat aja, Pak? Belum ada yang meninggal? Tidak ada lah ya. Takut dikhawatirkan melonjak kembali kasus COVID, karena memang itu kan tidak bisa diprediksi, hadirnya juga tiba-tiba. Sedia payung sebelum hujan, kenapa tidak? Tapi bukan berarti kami menantang. Pihak rumah sakit hingga saat ini sudah mempersiapkan ketersediaan ruang perawatan, tenaga medis dan oksigen untuk merawat pasien COVID-19 baru. Sejauh yang kami lakukan adalah tetap kami berusaha untuk mempertahankan protap penanganan COVID ini di Kota Cimahi. Kita cek semua kelengkapan dalam pemenuhan terhadap penanganan pasien COVID, dan insya Allah kita bisa lebih prepare karena apa yang dulu menjadi kekurangan itu sudah kami lakukan perbaikan, sudah kami lengkapi. Meski mayoritas warga saat ini sudah menerima suntikan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster, masyarakat diimbau tetap waspada dan selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.
Capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Tasikmalaya mengalami keterlambatan akibat pasokan vaksin yang terbatas, bahkan sempat beberapa minggu kosong. Sudah beberapa minggu, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tidak bisa melayani vaksinasi COVID-19 karena persediaan vaksin yang dimiliki telah kosong atau habis. Pasokan vaksin yang diharapkan tidak kunjung datang. Kalaupun ada, jumlahnya jauh dari harapan. Hanya mendapatkan pasokan 500 dosis langsung habis dalam 1 hari. Seperti pelaksanaan vaksinasi di Mall Asia yang hanya berlangsung 4 jam. 200 dosis vaksin sudah habis karena permintaan yang tinggi. Ini vaksinnya keberapa Ibu? Ketiga. Menurut Ibu vaksin ini perlu? Kenapa harus sampai vaksin ketiga? Ya buat jaga-jaga aja buat kesehatan juga gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Ibu vaksin ketiganya? Dinas Kesehatan berharap segera ada pasokan vaksin kembali dengan jumlah yang lebih banyak demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang kebetulan vaksin itu kami ini sudah seminggu terakhir ini kan kosong. Ya, kemarin memang sempat ada vaksin, kita ada 500 dosis kita dapat dropping dari provinsi. Cuma 500 dosis ini kan di Kota Tasik sekali penyelenggaraan saja selesai gitu kan. Karena kan Kota Tasik ini apalagi kalau kita mengadakan di titik-titik yang memang tempat berkumpulnya masyarakat ya, apakah itu ketika sedang melakukan massal, apakah itu kita lagi melakukan di mall, di mana, dan walaupun di penyelenggaraannya di puskesmas maupun yang massal kan di Kota Tasikmalaya ini punya beban tersendiri, harus melayani pasien yang memang tidak hanya dari masyarakat Kota Tasik gitu kan. Nah, termasuk ini juga yang membuat capaian pada anak, pada remaja, bahkan pada dewasa dan lansia itu kelihatan agak tidak secepat yang kita harapkan. Saat ini vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kota Tasikmalaya baru mencapai 73%, sedangkan untuk dosis ketiga masih di bawah 50%. Namun untuk vaksinasi COVID-19 dosis pertama sudah mencapai 90%. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Dinas Kesehatan Kota Bandung mengklaim kasus gagal ginjal akut di wilayahnya telah terkendali. Hingga Jumat lalu, Dinas Kesehatan Kota Bandung tidak lagi mendapati adanya kasus baru gangguan ginjal akut pada anak. Dari penyakit yang umumnya diderita anak-anak, terakhir data terdapat 13 pasien anak yang didiagnosa mengalami gagal ginjal akut. Klaim tersebut disampaikan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung Jumat lalu. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bandung, berdasarkan laporan awal ada 13 pasien anak yang didiagnosa mengalami gagal ginjal akut. Para pasien dirawat di 2 rumah sakit berbeda di Kota Bandung, yakni 12 pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan 1 pasien lainnya di Rumah Sakit Hermina. Khusus untuk pasien yang berasal dan berdomisili di Kota Bandung, hanya terdapat 1 orang anak saja. Namun pasien anak tersebut telah dipulangkan ke rumah karena kondisinya terus membaik. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Bandung tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dengan memperhatikan apakah obat sirup yang akan diberikan kepada anak sudah masuk dalam obat yang diperbolehkan dikonsumsi oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan. Sampai dengan hari ini masih seperti data yang disampaikan kemarin. Kita mendapatkan laporan itu ada 12 dari RSAS, 1 dari Hermina, tapi yang betul diagnosanya apaki, kemudian yang domisilinya di Kota Bandung, itu 1. Kalau saat ini tidak ada yang masih dalam perawatan, karena yang 1 itu sebetulnya kasus bulan Agustus. Alhamdulillah saat ini anaknya dalam keadaan sehat. Jadi yang 12 itu dari Kalau yang 12 itu dari berbagai kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dirawat di RSAS. Sejumlah warga berdatangan memadati posko pengaduan set-top box STB Kementerian Kominfo usai pemberlakuan siaran TV digital. Sejumlah warga kecewa karena tidak termasuk dalam daftar penerima STB gratis tersebut.
Warga dari berbagai wilayah di kota dan Kabupaten Bogor memadati posko pengaduan set-top box yang didirikan oleh Kementerian Kominfo. Mereka hendak mengadu karena tidak menerima alat siaran TV digital yang diberlakukan pemerintah sejak 2 November lalu itu. Sejumlah warga bahkan harus kecewa karena tidak termasuk dalam daftar penerima set-top box gratis. Sini sama kakak, katanya dapat box antena box yang gratis ya, katanya nggak dapat. Jadi gimana pemerintah nih? Ngasih kabarnya yang bener, jangan A sama B gitu, jangan gitu, harusnya yang bener ngasih kabarnya. Kasihan anak yang miskin, kakak punya. Katanya ibu dapat pembagian? Iya. Setelah dicek ke sini? Saya lagi kerja, minta izin sama Pak. Apa alasannya? Apa sih? Nggak tahu, katanya tidak layak menerima. Jadi harus yang gimana? Nggak bisa Pak, saya janda, masalahnya nggak punya suami. Kerja serabutan. Antri ini apa? Pembagian stop box apa? Stop box ya. Katanya enggak dapat. Tadi pas ngantri deg-degan katanya banyak yang tadi kan pas ke depan banyak yang nggak dapat. Maaf. Bagai saya tadi deg-degan. Bagai saya pasti nggak dapat. Alhamdulillah saya dapat. Gimana Bu dengan nantinya ini kan TV analog kan nggak ada ya? Ya. Emang udah nggak ada di rumah. Anak saya pada nangis. Jadi udah nggak bisa nonton Bu ya? Oh nggak nonton, malah nangis. Mama gimana ini nggak tahu gambarnya. Mama juga nggak tahu. Terus malam teh dikasih tahu sama kakak kan, katanya Di coba cek di Google katanya. Saya cek kan di Google ada nama suami saya. Ya udah saya kesini kan tadi katanya sudah ke PRT, ke PRW, terus ke Panglima juga. Pas sampai di depan nggak pakai yang kayak gitu, langsung apa? Yang di dalam tuh panitia katanya cuma ngambil kakak sama KTP doang. Tujuannya apa? Ya mereka yang sebelumnya berhak atau ada di data dan harus mendapatkan, tetapi belum menerima itu bisa mengambil di sini. Jadi tapi artinya apa? Sesuai dengan data yang ada. Ya bukan artinya semua warga bisa mengambil STB, enggak. Ya kamu cek datanya berdasarkan database kami. Kalau di database kami nggak ada, ya otomatis ya mohon maaf, ya belum bisa untuk mendapatkan. Di Kota Bogor ada 21.000 warga rumah tangga miskin yang berhak menerima STB yang diberikan lembaga penyiaran swasta dan Kementerian Kominfo. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.